Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo Heribertus dari Cologne. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Heribertus dari Cologne ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Heribertus dari Cologne atau disebut juga dengan Heribertus dari Köln, lahir di kota Worms, Jerman pada tahun 970. Ayahnya adalah seorang bangsawan kota Worms bernama Hugo. Saat masih kecil, Heribertus dititipkan ayahnya kepada Abbas Gorse, pemimpin biara Benediktin di Lorraine, untuk dididik sesuai dengan cara hidup Kristiani. Pendidikan dan cara hidup di biara itu berhasil menanamkan dalam batinnya hasrat yang kuat untuk menjalani hidup membiara. Namun cita-citanya itu tidak direstui oleh ayahnya dan sanak keluarganya. Heribertus segera dipanggil pulang ke istana Worms agar tidak lagi terpengaruh dengan cara hidup membiara. Namun rencana Tuhan atas dirinya tak terselami manusia. Meskipun orang tuanya berusaha keras menghindarkan dia dari cita-cita hidup membiara itu, ia tetap menunjukkan kesalehan hidup yang mengagumkan. Melihat cara hidupnya itu, keluarganya akhirnya mengalah dan merelakan Heribertus untuk menjadi seorang biarawan Benediktin. Ia kemudian ditasbiskan menjadi imam oleh Raja Otto III. Heribertus diangkat menjadi penasehat pribadi baik dalam kehidupan politik maupun kehidupan rohani. Prestasinya terus meningkat dengan pengangkatannya sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Köln, lalu diangkat menjadi Uskup Agung Köln. Heribertus memanfaatkan kedudukannya sebagai imam, Uskup Agung dan penasehat pribadi raja untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada orang banyak. Bersama Raja Otto III, ia mendirikan gereja dan biara di kota Deutz di dekat kota Rhein atas tanggungan kerajaan. Ia dengan giat merawat orang-orang sakit dan memperhatikan nasib para kaum miskin. Sebagian besar pendapatannya dibagi baik untuk kepentingan gereja maupun untuk kepentingan aksi-aksi sosial itu. Ia sendiri hidup dari sisa-sisa uang yang diterimanya dari raja. Kepada imam-imamnya yang mengalami kesulitan keuangan, ia mendermakan juga sebagian dari pendapatannya. Sekali peristiwa, Uskup Heribertus menemani Otto III ke Italia untuk sesuatu urusan politik. Tak terduga-duga, Otto III meninggal seketika karena keracunan. Dalam kebingungan dan kesedihan, ia membawa pulang jenazah Otto III ke Aachen, Jerman, dan menguburkannya secara terhormat. Peristiwa ini menimbulkan pertentangan hebat antara dia dan Pangeran Hendrik II. Uskup Heribertus dituduh sengaja meracuni Otto III dengan maksud
untuk mengambil alih kekuasaan sebagai raja. Ketegangan ini baru mereda ketika Pangeran Hendrik dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Tanpa menaruh dendam kepada Hendrik, Heribertus dengan senang hati melepaskan tugasnya sebagai penasehat raja dan mulai memusatkan perhatiannya kepada kehidupan rohaninya dan pelayanan umat. Ia mulai lebih banyak berdoa dan melakukan siri. Dalam khotbah-khotbahnya, ia menghimbau agar umat bertobat dan percaya kepada kerahiman Allah. Kepada imam-imamnya, ia mengadakan kunjungan-kunjungan pastoral dan menggalakkan pembinaan rohani untuk meneguhkan mereka dalam panggilan karyanya. Uskup Heribertus dikenal sebagai seorang uskup yang saleh dan sayang pada umatnya. Ia sudah dihormati sebagai seorang kudus, bahkan pada saat ia masih hidup. Ia juga dikenal sebagai seorang pembuat mujizat. Salah satu mujizatnya yang paling terkenal adalah pada saat bencana kekeringan terjadi di keuskupannya. Bapak Uskup Heribertus mempersembahkan misa khusus dan memohon agar bencana kekeringan ini dapat segera berakhir. Hujan pun turun dengan sangat lebatnya hanya beberapa saat setelah misa selesai. Santo Heribertus tutup usia pada tahun 1021 karena serangan penyakit. Awalnya jenazah Uskup Agung ini disimpan di gereja biara Benediktin yang dibangunnya di Deutz. Kini disimpan dalam sebuah wadah emas di gereja paroki Santa Heribert di Köln, Jerman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah cerita singkat tentang perayaan Santo Heribertus yang kita rayakan hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mendengarkan perayaan Santo hari ini semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan lanjut untuk membaca bacaan liturgi hari ini dan juga renungan Katolik harian hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mohon pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 18 sampai 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius 20
ayat 17-28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Banyak orang ingin menjadi yang terkemuka. Beragam usaha dan cara dilakukan. Dalam kenyataannya, seseorang justru mendadak menjadi tuan setelah mendapatkan kursi kekuasaan. Jabatan dan kekuasaan seakan membuat orang lupa akan janji dan motivasi awalnya. Ia lekas lupa untuk melayani karena hanya ingin dilayani semata. Ia adalah Tuhan yang hanya ingin melayani, bukan dilayani. Yesus dalam kisah Injil hari ini menjelaskan misi perutusannya. Ia adalah Tuhan yang hanya ingin melayani, bukan dilayani. Ia mengoreksi sekaligus mengingatkan para murid-Nya akan arti penting sebuah kekuasaan.
Seorang penguasa harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani sesama. Pelayanan yang diberikan pun dijauhkan dari kehendak untuk mencari keuntungan. Pelayanan yang diajarkan Yesus murni digerakkan oleh cinta kasih, bukan oleh motivasi mencari popularitas atau demi mata uang. Kita pun seringkali mudah tergoda untuk mencari keuntungan dari setiap pelayanan yang diberikan. Kita enggan untuk memberikan bantuan karena takut tak mendapatkan apa-apa. Pesan Injil hari ini kiranya menyadarkan kita, sebab barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia melayani. Semoga demikian. Amin.